Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wala ba'd. Para penuntut ilmu di mana berada, Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati dan memberkahi. Kita berjumpa kembali di pelajaran akidah ini membahas kitab Tauhidul Muyassar ditulis oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Kuwain. Di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang isti'anah, wal istighatsah dan al isti'adzah. Di pertemuan kali ini kita akan membahas bahasan lainnya, itu tentang syafa'ah atau syafaat. Syafaat secara bahasa adalah masdarun min syafa'a yashfa'u syafa'atan idza ja'ala syai'a isnaini. Syafaat merupakan masdar atau kata dasar dari fi'il syafa'a yashfa'u syafa'atan idza ja'ala syai'a itsnaini. Apabila jadikan sesuatu menjadi dua. Wasyaf'u diddul witr. Syafa' merupakan lawan kata dari al-witr atau il. Jadi syafaat atau syaf'u ini secara bahasa bisa diartikan genap. Merupakan lawan kata dari al-witr yang berarti ganjil. Adapun secara istilah, syafaat adalah at-tawassutu fil ghairi bi jalbi manfa'atin aw daf'i madharratin. Sedangkan syafaat berdasarkan istilah artinya adalah jadikan perantara untuk orang lain untuk mendatangkan manfaat atau menolak madharat. Jadi kalau dalam bahasa kita pembela atau perantara untuk mendatangkan kan manfaat atau cegah dari madharat. Syafaat terbagi menjadi dua, ada syafaat iya, syafaat yang dinafikan atau tertolak, dan syafaat mutsbatah, syafaat yang ditetapkan atau diterima. Apa ini maksud dengan syafaatul manfiyah atau syafaat yang dinafikan? Yang adalah ia asyafaatul lati tutlabu min ghairillah bima la yaqdiru alaihi illallah. Syafaat yang dinafikan adalah syafaat yang diminta dari selain Allah pada perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah. Jadi syafaat manfiyah adalah syafaat yang diminta dari selain Allah pada sesuatu atau suatu perkara yang hanya Allah yang bisa melakukannya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 254 berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala qullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, akanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Jadi di akhirat kelak syafaatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan wala syafa'ah. Ya, itulah tentang syafaat manfiyah atau syafaat yang dinafikan, syafaat yang diminta dari selain Allah pada perkara yang hanya mampu dilakukan oleh Allah. Sedangkan asy-syafa'atul mutsbatah atau syafaat yang ditetapkan adalah hiyallati tutlabu min Allah. Syafaat mutsbatah adalah syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Apa syaratnya atau syarat syafaat mutsbatah ini? Yang pertama adalah idzullahi lisyafi'i ayyashfa'. Izin dari Allah Subhanahu wa taala bagi pemberi syafaat untuk memberikan syafaat kepada yang dia kehendaki. Kemudian yang kedua, ridahu 'anis syafi'i wal masyfu' lahu. Ridho Allah Subhanahu wa taala kepada
pemberi syafaat maupun orang yang akan diberi syafaat. Itulah dua syarat syafaat musbatah, syafaat yang diminta dari Allah, yaitu yang pertama diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memberikan syafaat untuk memberi syafaat. Yang kedua, itu Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat dan orang yang akan disyafaati. Dalilnya apa? Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih." Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Jadi ini menunjukkan bahwa syafaat berasal dari Allah Subhanahu wa taala pada orang yang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Najm ayat 6 bunyi, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda." Artinya, dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat atau pertolongan mereka sedikit pun tidak berguna kecuali apabila Allah mengizinkan dan hanya bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhai. Jadi para malaikat pun dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, namun syafaat mereka tidaklah bermanfaat kecuali setelah mendapatkan izin dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana hukum meminta syafaat atau pertolongan atau pembelaan kepada Hayyul Qadir? Hukmu talabil syafa'ah minal Hayyul Qadir. Hukum meminta syafaat, pembelaan atau pertolongan kepada orang yang masih hidup dan mampu melakukan syafaat tersebut. Ada rinciannya. Yang pertama, in ulibat minhu in talabta minhu amran masyru'an aw mubahan yaqdiru alaihi, apabila kamu meminta syafaat kepadanya tentang suatu perkara yang disyariatkan atau hanya sekedar diperbolehkan dan dia mampu melakukan pembelaan dan pertolongan tersebut, maka hukumnya fajaizun wa huwa min babil musa'adah wa ta'awun al khair. Maka hukumnya boleh dan itu termasuk saling membantu dan saling menolong dalam kebaikan. Itu meminta pertolongan, meminta pembelaan pada perkara yang disyariatkan atau yang diperbolehkan, dan orang yang dimintai pertolongan atau syafaat tersebut mampu melakukannya, maka itu boleh. Ini termasuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Adapun tatlubu minhu amran la yaqdiru alaihi illallah fahuwa fahada syirkun. Adapun meminta suatu perkara kepada seorang yang masih hidup dan mampu melakukannya, namun perkara tersebut ternyata hanya Allah yang mampu melakukannya, maka ini termasuk perbuatan syirik. Ini meminta sesuatu atau meminta pembelaan, pertolongan. Ada sesuatu hal atau suatu perkara yang hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan meminta syafaat kepada selain Allah untuk masukkan surga. Nah, ini termasuk syirik karena pelaksanaan surga adalah hanya Allah. Demikianlah penjelasan singkat tentang syafaat. Tentang pengertiannya merupakan dari pertolongan atau perantara kepada orang lain untuk datangkan manfaat atau madarat. Kemudian syafaat terbagi menjadi dua, syafaat yang manfiyah atau dinafikan dan syafaat musbatah yang ditetapkan. Syafaat manfiyah adalah syafaat yang minta dari selain Allah pada sesuatu yang hanya Allah yang mampu lakukannya. Dan syafaat musbatah atau syafaat yang ditetapkan adalah syafaat yang diminta pada Allah Subhanahu wa taala, itu yang memenuhi syarat. Yang pertama syaratnya adalah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang atau bagi pemberi syafaat kepada orang yang ingin diberikan syafaat. Kemudian yang kedua, ridho Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat dan juga kepada orang yang akan diberikan syafaat. Bagaimana hukum syafaat kepada orang yang masih hidup dan mampu melakukannya? Apabila perkara tersebut merupakan perkara yang disyariatkan atau diperbolehkan dan dia atau orang yang akan memberikan syafaat mampu melakukannya, maka hukumnya boleh, karena ini termasuk ta'awun atau saling tolong menolong dalam kebaikan. Sedangkan apabila kita meminta sesuatu perkara yang hanya Allah yang mampu melakukannya,
syafaat pada hal tersebut, maka ini termasuk kesyirikan. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.